Saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena di pagi hari ini kami diperkenankan untuk mengalami kehidupan. Betapapun kami diperhadapkan pada kondisi di mana seluruh bangsa mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19. Tapi oleh karena cinta kasih Tuhan, kami masih mengalami kehidupan. Tuhan, pada kesempatan ini perkenankanlah kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, agar kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, agar kami bisa mengerti inspirasi yang Kau berikan kepada kami dan berguna di dalam kami menjalani kehidupan. Mohon kiranya Roh-Mu yang Kudus juga menolong kami agar firman-Mu mampu kami renungkan, mampu kami hayati, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Tuhan doa kami yang kesemuanya itu kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan di pagi hari ini, hanya ada satu ayat yang akan saya baca, yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita sekarang sedang mengalami sebuah kondisi global di mana pandemi COVID-19 ini menyerang hampir seluruh belahan dunia. Namun kita jangan sampai berputus asa, karena kondisi ini justru menantang kita untuk tetap bertahan hidup. Karena itulah menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Anjuran pemerintah agar kita tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah, perlu kita perhatikan bersama-sama dan tidak perlu membuat kita ini individualis, tetapi justru kita makin kreatif, produktif, bahkan meningkatkan kepedulian, solidaritas kepada sesama kita yang terdampak pandemi COVID-19. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah impactful for society, atau dalam terjemahan bebas, hidup yang berdampak bagi masyarakat. Tema ini diambil karena bertepatan dengan ulang tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW yang ke-20 tahun. Jadi tepatnya tanggal 24 April tahun 2000, Viskom UKSW sudah berdiri di Salatiga ini. Dan sebagai fakultas yang bergerak di ilmu sosial dan ilmu komunikasi,
maka tema impactful for society menjadi sangat penting untuk direnungkan bersama. Mengapa? Karena fakultas ini bergerak dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjadi orang yang berdampak kepada masyarakat. Tentunya dampak yang kita harapkan adalah dampak yang baik, bukan dampak yang negatif, apalagi dampak yang membawa konflik dan kerusuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang berdampak itu adalah orang yang harus punya kedudukan, harta, kekayaan untuk bisa berdampak kepada orang, berdampak kepada masyarakat? Apakah juga orang kecil, orang biasa juga bisa memberi dampak positif kepada masyarakat? Bahkan yang lebih parah lagi, bagaimana kalau ada orang yang pengalaman masa lalunya buruk, ya, disingkirkan orang, dibenci, dianiaya? Masihkah orang-orang seperti ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada baiknya saya akan mengambil satu tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan kepahitan, dibenci, dibuang oleh saudara sendiri, tetapi justru menjadi sosok yang berdampak besar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira kita tidak asing dengan sosok yang akan saya sebut ini. Namanya adalah Yusuf. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mengalami sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kegentiran. Tetapi di balik semuanya itu, dia memiliki sebuah potensi yang besar dalam kehidupannya, yaitu ia mampu berdampak kepada orang lain. Kalau saya melihat dari kisah hidup Yusuf, saya melihat ada 4 dampak yang dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama, saudaraku, yaitu hidup yang berdampak melalui pekerjaan. Ini menarik untuk kita renungkan bersama, karena perjalanan hidup Yusuf adalah perjalanan hidup seorang pengembara yang berada di negeri orang asing. Dan pekerjaan yang harus dilakoni adalah sebagai seorang budak. Tentu ini sebuah pekerjaan yang tidak diharapkan. Tetapi apalah daya, karena memang Yusuf adalah orang yang dibuang, maka pekerjaan apapun yang dia terima, dia hadapi, dia lakukan dengan baik. Dia menjadi seorang budak yang bekerja di rumah keluarga Potifar, orang Mesir. Saudara tahu bahwa pekerjaan sebagai seorang budak adalah pekerjaan rendahan, pekerjaan yang tidak terhormat sama sekali. Namun yang menarik, walaupun Yusuf melakukan pekerjaan rendahan, tapi kualitas dampaknya bukan rendahan. Mengapa? Karena melalui pekerjaan rendahan itu, ia mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saudaraku, ini saya kira penting sekali pekerjaan yang kita lakukan, entah kita sebagai dosen, karyawan, atau mungkin juga mahasiswa. Jangan remehkan pekerjaan yang kita tekuni. Kalau Tuhan akan memberkati, maka pekerjaan sekecil apapun akan punya dampak yang berarti bagi orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Betapapun dia sebagai seorang budak, dia dipercaya oleh Potifar untuk mengurus seluruh isi rumah. Saudaraku, ini jarang terjadi. Seorang budak dipercaya sedemikian besar oleh majikannya. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Yusuf. Karena Yusuf menunjukkan kualitas hidup, menunjukkan dampak yang positif bagi keluarga Potifar.
Saudaraku, walaupun Yusuf sudah berhasil membawa dampak yang positif bagi keluarga Potifar, apakah kehidupannya aman-aman saja? Kehidupannya bahagia, tenang? Ternyata tidak. Ia justru menghadapi sebuah godaan. Di tengah-tengah keberhasilan, dia dipercaya oleh Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Dan godaannya itu adalah godaan yang membawa sebuah kenikmatan, yaitu godaan untuk berselingkuh. Nah, saudaraku sekalian, ini kita harus hati-hati ya. Di tengah-tengah kesuksesan, orang kadang-kadang bisa mengalami godaan yang membawa kehancuran hidupnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, memang Yusuf tidak tergoda menghadapi rayuan istri Potifar. Dia tetap menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang beriman. Dia menunjukkan dedikasinya, etikanya, moralitasnya dengan baik. Tetapi apa mau dikata, Yusuf yang baik ini tetap harus menghadapi kenyataan pahit. Dia akhirnya masuk penjara juga karena dia difitnah oleh istri Potifar sebagai orang yang akan memperkosanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf masuk penjara. Sebuah babak baru dalam kehidupan Yusuf yang tak disangka sama sekali. Saudaraku, pernahkah saudara masuk dalam penjara? Saya pernah berkali-kali ya masuk dalam penjara ya. Tapi bukan sebagai tahanan ya, tapi saya mendapat tugas untuk melayani ibadah di tengah-tengah penjara. Ya, contohnya di LP Cipinang, LP Pondok Bambu di Jakarta, dan beberapa penjara di tempat-tempat yang lain. Ya. Saya merasakan sendiri ketika saya berjumpa dengan mereka, wajah-wajah mereka sudah memperlihatkan kondisi yang sedih sekali. Ya. Nama baiknya seakan hancur, reputasinya anjlok, jatuh, dan mereka hidup dalam sebuah kondisi yang susah. Dan inilah yang terjadi pada Yusuf. Ada dampak yang kedua yang diciptakan oleh Yusuf, yaitu dampak yang dilakukan di tengah kondisi hidup orang susah. Walaupun Yusuf hidupnya susah, namun ia tetap berbuat sesuatu yang berdampak positif terhadap orang susah. Ya. Biasanya saudara, kalau ada orang hidup susah, itu susah sekali ya untuk berbuat sesuatu kepada orang yang sama-sama susah. Ya sibuk mengurusi kesusahannya sendiri. Apakah demikian dengan Yusuf? Ternyata tidak. Justru di tengah-tengah orang susah, ia berbuat sesuatu yang meringankan beban orang susah, bukan menambahi susah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lagi-lagi saudaraku, ini berhubungan dengan pekerjaan Yusuf. Kalau pekerjaan pertama, ia dipercaya oleh Potifar untuk mengurus satu isi rumah. Tapi ketika dia masuk penjara, ia dipercaya oleh kepala penjara itu untuk mengurus seluruh tahanan. Luar biasa saudara. Ya. Jangkauannya menjadi lebih luas. Dan yang menarik saudaraku, ternyata di dalam tahanan itu, mereka-mereka yang ditahan itu ternyata bukan orang-orang kriminal. Ya. Mereka ternyata adalah para raja yang ditahan oleh Raja Mesir. Mungkin ini adalah tahanan politik. Jadi luar biasa sekali ya, bahwa Yusuf sebagai seorang budak, dia berjumpa di tahanan itu dengan para penggede-penggede, berjumpa dengan penguasa-penguasa dari berbagai daerah. Dan disitulah Yusuf melayani seluruh urusan kebutuhan yang diperlukan oleh tahanan.
Jadi saudaraku, disinilah kita patut merenungkan. Di tengah kesusahan Yusuf mengurus banyak orang, ternyata Allah ikut bekerja. Jadi ini menarik sekali bahwa Tuhan selalu menyertai kesusahan Yusuf. Sehingga seluruh pekerjaannya di tengah-tengah hidupnya yang susah itu, dia berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah dampak yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf. Dampak yang ketiga, saudaraku, adalah hidup yang berdampak pada orang yang sedang bermasalah. Nah, ini menarik kalau kita cermati. Biasanya kalau ada orang bermasalah, ya kita cenderung untuk menjauhi ya. Tetapi Yusuf, ketika ada orang bermasalah di tengah-tengah penjara itu, dia menunjukkan empatinya, menunjukkan kepeduliannya. Dan masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu adalah orang yang sedang dirudung kebingungan. Ya. Karena orang ini dibingungkan dengan mimpi yang sedang terjadi dalam kehidupannya, yaitu mimpi dari seorang juru minum raja. Dan tidak ada orang berhasil menafsir mimpi itu, dan yang berhasil hanyalah Yusuf. Mengapa dia berhasil? Karena Yusuf memiliki talenta menafsir mimpi. Ini sebuah talenta yang mungkin dianggap orang ya sepele, tapi luar biasa. Jangan remehkan sebuah talenta yang kecil, sebab bila Tuhan memakainya akan bisa berdampak penuh arti bagi orang banyak. Saudaraku, disinilah Yusuf menunjukkan kemampuannya dan dia memang berhasil menafsirkan, mengartikan mimpi sang juru minum raja tersebut. Saudaraku, mimpi yang ditafsirkan itu bukan sekedar mimpi ya. Memang setiap orang menganggap mimpi itu adalah bunga tidur, tetapi kadangkala Tuhan bisa memakai mimpi untuk bisa memberikan sebuah peringatan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Dan ternyata betul, apa yang dimimpikan oleh juru minum itu terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, keberhasilan Yusuf menafsirkan mimpi sang juru minum raja akhirnya membawa dampak yang lebih besar. Dampak itu justru tertuju kepada sang raja Fir'aun yang pada waktu itu juga mengalami kesulitan. Ya, dia dirudung oleh mimpi yang mengganggu kehidupannya. Dan dicari di seluruh Mesir, tidak ada orang yang berhasil untuk mengartikan mimpi itu. Disinilah letak kekuatan yang dialami oleh Yusuf. Gara-gara dia berhasil menafsir mimpi, Yusuf akhirnya diminta oleh Raja Fir'aun untuk mengartikan mimpi tersebut. Dan ternyata dia berhasil, saudaraku. Ini luar biasa. Apa dampak yang terjadi gara-gara Yusuf mampu menafsir mimpi? Yang pertama, dia dibebaskan akhirnya dari kungkungan belenggu hidup di penjara. Luar biasa, saudaraku. Sebuah prestasi menafsir mimpi, akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara. Sekarang ini, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi, banyak orang ya keluar dari penjara bukan karena berbuat baik, tapi karena gara-gara COVID-19. Ya, ironis sekali. Ya, memang ya dimaklumi, tapi kenyataan kadang-kadang kita melihat kejahatan makin meningkat di tengah-tengah kondisi krisis sekarang yang kita hadapi ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan Yusuf menafsir mimpi seorang Raja Fir'aun membuat hidupnya mengalami titik balik yang luar biasa. Ya. Kalau dulu dia hidupnya penuh dengan kesulitan, hidup sebagai orang buangan, sebagai budak, sebagai orang yang dipenjara, tapi gara-gara menafsir mimpi Fir'aun, dia mengalami lompatan hidup yang luar biasa. Dia kemudian diangkat oleh Fir'aun menjadi mangku bumi.
di Mesir. Sebuah tugas yang besar di mana dia diberi kepercayaan untuk mengurus bangsa Mesir yang 7 tahun akan menghadapi sebuah krisis kelaparan yang global. Inilah yang menarik, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Masa lalu hidup Yusuf, hidup yang berasal dari orang yang dibuang, ternyata hidupnya bukan berakhir dengan kemalangan, tapi justru makin gemilang. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Semua terjadi tidak lepas dari karya Tuhan. Ternyata Allah mengubah segala kepahitan Yusuf, mengubah nasib Yusuf yang hidup sebagai orang yang dibenci, dianiaya, menjadi orang yang sungguh-sungguh berdampak untuk orang banyak melalui jabatannya sebagai Manggubumi, jabatan yang bergengsi di negeri Mesir. Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf sudah melakukan sebuah dampak yang tadinya berskala kecil di keluarga Potifar, kemudian di penjara, dan kemudian meningkat di penguasa. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berdampak bagi masyarakat banyak. Dia menunjukkan bahwa dampak yang ketiga ini adalah dampak yang ditujukan kepada orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan, dan itu mampu diselesaikan oleh Yusuf. Persoalannya adalah setelah Yusuf mampu menyelesaikan persoalan yang ada di juru minum, kemudian Raja Fir'aun, apakah kemudian sudah selesai untuk menjadi orang yang berdampak? Ternyata belum. Dan inilah dampak yang keempat, dampak yang terakhir, yaitu dampak untuk membawa perubahan bagi keluarganya sendiri. Ya, yaitu dampak untuk mengubah permusuhan menjadi pendamaian, mengubah kebencian menjadi persaudaraan, mengubah balas dendam menjadi mengampuni. Mengapa ini dilakukan oleh Yusuf, saudaraku? Karena Yusuf dalam sejarahnya memang menjadi korban kebencian, korban permusuhan dari saudara-saudaranya. Oleh karena itulah ia tidak ingin sukses di atas penderitaan keluarganya sendiri. Ia ingin sukses juga membawa berkat bagi keluarganya sendiri. Oleh karena itulah dia berinisiatif membuka diri, berinisiatif untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya, yaitu saudaranya sendiri. Biasanya, saudara sekalian, pelaku kekerasan itu yang diminta lebih dulu untuk meminta maaf, untuk mengampuni. Tapi di sini lain, Yusuflah yang berinisiatif untuk mengampuni. Luar biasa ini. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Ini bisa terjadi karena Yusuf melihat, merenungkan bahwa sejarah kehidupannya itu tidak bisa dilepaskan dari karya Tuhan. Di balik rencana jahat orang lain yang dilakukan kepada Yusuf, Allah justru tetap membuat rencana yang baik untuk orang yang setia kepada Allah. Walaupun Yusuf mengalami kepahitan bertubi-tubi, tetapi ia tetap konsisten untuk berkarya yang baik kepada orang lain. Nyatanya, orang yang dibuang belum tentu masa depannya hilang. Ya. Justru hidupnya dibuat Allah makin gemilang. Orang yang disakiti karena kebenaran belum tentu hidupnya berada dalam kehancuran. Justru Allah membuat hidupnya berdiri kokoh dalam ketegaran. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang bisa berdampak pada orang lain harus perlu mereka-rekakan yang baik terhadap orang lain, bukan mereka-rekakan yang jahat. Mengapa, saudara sekalian? Karena Allah sendiri bekerja untuk mereka-rekakan kebaikan.
seperti yang tercantum dalam Kejadian pasal 50 ayat yang 20 tadi. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka-rekakan berarti di sini dalam bahasa lain adalah merancang. Jadi Allah juga merancang kebaikan secara universal. Bukan hanya untuk pribadi Yusuf, tetapi juga untuk orang banyak. Tak pandang bulu, suku, agama, kelompok, dan golongan. Tapi yang menarik adalah Allah yang merancang untuk kebaikan bagi banyak orang itu terjadi melalui pribadi, melalui orang-orang tertentu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun sebagai pribadi, saudaraku, bisa dipakai Allah yang dirancang untuk membawa dampak yang baik kepada orang lain. Melalui pekerjaan kita, melalui talenta kita, dan melalui potensi yang ada pada kita seperti yang terjadi pada kehidupan Yusuf. Walaupun hidup Yusuf dibuat susah oleh orang lain, tetapi ia tidak kehilangan arah. Mengapa, saudaraku sekalian? Karena di tengah-tengah kesusahan Yusuf, Allah ikut bekerja. Allah boten sare. Allah tidak tidur di tengah-tengah kesusahan Yusuf. Dan karena Allah tidak tidur, maka seluruh pekerjaan Yusuf di tengah-tengah kesusahan itu dibuatnya menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, banyak orang kita lihat orang kalau udah susah hidupnya makin hancur, makin rusak. Tapi Yusuf hidupnya susah, bukan makin hancur, bukan mengalami destruktif, tetapi malah konstruktif. Banyak yang dibangun dan dia bisa meraih sebuah prestasi hidup yang bagus. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah rentetan kisah kehidupan Yusuf. Maka dalam rangka ulang tahun Fiskom yang ke-20 ini saya menangkap ada 4 pesan penting yang patut kita renungkan untuk kita bersama. Pesan moral yang pertama adalah dampak yang nyata itu bukan karena cerdas berkata-kata, tetapi cerdas dalam tindakan yang nyata. Yusuf ketika mengalami kesusahan, dia nggak terlalu banyak omong, tapi dia cerdas dalam bertindak nyata. Apapun itu dilakukan, entah sebagai budak, pekerjaan rendahan, dilakukan dengan baik dan ternyata itu membawa sebuah dampak yang positif. Pesan yang kedua adalah berdampak positif itu tak harus menunggu saat hidup dalam kesuksesan, tapi justru di saat sesama kita dalam kesusahan. Jadi untuk berdampak kepada orang lain, saya kira penting untuk direnungkan bagi teman-teman di Fiskom. Tidak perlu nunggu kita sukses dulu, ya. Di tengah-tengah kita mengalami kesusahan bersama ini, kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Itulah yang kedua. Pesan yang ketiga, saudaraku, ya, tak perlu berkecil hati menghadapi berbagai kepahitan hidup. Karena Allah bisa memakainya sebagai jalan yang berdampak pada kesuksesan hidup. Jadi ini menarik sekali, saudaraku, yang dialami oleh Yusuf. Bertubi-tubi dia mengalami kepahitan, tetapi justru kepahitannya dipakai Allah sebagai jalan untuk meraih kesuksesan hidup. Dan kesuksesan hidup itu adalah kesuksesan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan yang keempat dan yang terakhir ini penting sekali, yaitu dampak yang baik itu bukan semata-mata karena kebaikan kita, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja mereka-rekakan kita dalam kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang keempat ini mengajak kita supaya jangan sombong dengan kebaikan kita. Ingat,
Allah ikut bekerja di balik kebaikan kita. Dan kalau Allah itu bekerja dalam kebaikan kita, maka kebaikan kita itu akan berdampak kepada orang lain. Saudaraku, saya kira itulah 4 pesan yang patut kita renungkan untuk kita bersama. Semoga menjadi berkat kita semua. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Viskom UKSW yang ke-20 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang boleh kami renungkan bersama, di mana kesaksian firman-Mu mendorong kami agar kami mampu menjadi orang-orang yang berdampak. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kondisi banyak masyarakat mengalami kesusahan hidup akibat pandemi COVID-19. Kiranya pada kesempatan inilah kami bisa menunjukkan kualitas dampak kami yang positif, kreatif, dan produktif kepada orang lain. Kami mendoakan teristimewa bagi Sivitas Akademika Viskom yang hari ini berulang tahun yang ke-20. Tuhan kiranya berkati perjalanan Viskom hingga di usia yang ke-20 ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada para pegawai, dosen, dan mahasiswa agar seluruh proses yang dijalani dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh karena Tuhan ikut bercampur tangan membawa Viskom menjadi berkat bagi masyarakat. Berkati Tuhan agar Viskom mampu mencetak mahasiswa-mahasiswa yang sungguh-sungguh produktif dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami juga mendoakan Tuhan untuk seluruh Sivitas Akademika UKSW yang sampai saat ini kami semua mengalami sebuah kondisi di mana kami harus belajar di rumah, di tempat kos. Mampukan Tuhan kami untuk bisa tetap memiliki kesehatan dengan baik. Mampukan kami juga untuk peduli satu sama lain bila ada orang lain yang berkesusahan. Kami bisa memberikan sebuah dampak yang berarti. Walaupun dampak itu tidak harus diukur dari materi, tapi dari perbuatan, tindakan kami yang nyata di tengah-tengah orang yang sama-sama mengalami kesusahan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati agar pemerintah bangsa kami sungguh-sungguh bekerja dan menjadi berkat bagi masyarakat, agar kiranya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa menolong para korban yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dan kami sebagai anggota masyarakat, mampukan kami untuk bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga diri, dan menaati peraturan dengan baik, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir dan kami kembali bisa hidup normal. Tuhan, kami juga mengupayakan berbagai tindakan yang berarti selaku Sivitas Akademika UKSW. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan untuk membantu mahasiswa yang sedang berkekurangan. Berkati Tuhan, berbagai pihak yang ikut membantu mahasiswa untuk bisa tetap survive di tengah-tengah kesusahan yang mereka hadapi. Tuhan, masih banyak doa-doa kami lainnya. Kami percaya Engkau akan menolong kami dan menyelamatkan kami dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami bisa hidup kembali dengan normal, dengan baik untuk bisa bekerja dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami, kesemuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Engkau kuatku. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Allah yang menjadi sumber segala berkat, sumber damai sejahtera, melimpahkan berkat-Nya kepada saudara melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dalam damai, dalam suasana yang penuh dengan kerukunan, persaudaraan antar satu dengan yang lain, boleh tercipta saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh Sivitas Akademika Unita Kristen Satu Wicana. Puji syukur kita panjatkan kepada Dia yang punya universitas ini, karena di tengah badai pandemi corona kita boleh dikuatkan dan dimampukan untuk terus berkarya. Secara khusus perjalanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi yang telah memasuki usia yang ke-20 pada tanggal 24 April 2020 yang lalu. Karenanya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah Senin sekaligus ibadah syukur dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi yang ke-20. Momentum Dies kali ini kami manfaatkan untuk terus merefleksikan diri serta menguatkan posisi sebagai institusi pendidikan berbasis pada penelitian mutakhir. Terlebih pada era digital saat ini, posisi bidang ilmu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi semakin dibutuhkan. Perkembangan teknologi digital semakin mengubah tak hanya bagaimana masyarakat bekerja dan menjalani hidupnya, tetapi juga telah mengubah cara berinteraksi satu dengan yang lain, ditandai dengan sejumlah hal seperti penetrasi smartphone yang semakin menggeliat, pesatnya inovasi maupun investasi di bidang teknologi terbarukan yang terus mengubah persepsi masyarakat lokal sekaligus juga global, tetapi juga semakin menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat di antara sesamanya sendiri. Mengingat pentingnya momentum membangun kepercayaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi memasuki umur yang ke-20 mengangkat Impactful for Society sebagai tema, agar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi di masa yang akan datang dapat mendorong terbangunnya rasa percaya diri dan menguatkan modal sosial pada era revolusi digital, baik pada aras lokal, nasional, maupun internasional. Sekali lagi terima kasih. Selamat berdias Natalis ke-20 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Tuhan Yesus memberkati. Perkenankan mewakili
seluruh pimpinan universitas, juga atas nama seluruh warga kampus, baik Civitas Akademika maupun pegawai-pegawai kependidikan kita. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Usia yang ke-20 dalam perkembangan sebuah institusi tentu belum merupakan usia yang dewasa. Sebuah lembaga, khususnya lembaga pendidikan tinggi, itu membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuk karakter dan pada akhirnya membangun reputasi kelembagaannya secara ilmiah. Sebagai sebuah perguruan tinggi, KSW sudah dikaruniai usia yang lumayan panjang. Kita sudah 60 lebih tahun, dan Fiskom sebagai salah satu fakultas baru bergabung dan melayani bersama-sama seluruh Civitas Akademika di 20 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa ada satu masa yang walaupun sudah lumayan panjang, 20 tahun ditempuh, namun belum dapat kita katakan sebagai usia yang dewasa dalam perkembangan sebuah institusi ilmiah. Namun sekalipun demikian, kami berharap bahwa Fiskom secara perlahan-lahan namun pasti dapat membentuk karakter ilmiahnya sebagai sebuah komunitas ilmiah, boleh dapat membangun satu jejak pelayanan baik di bidang pengajaran maupun juga pengabdian masyarakat berbasis kegiatan-kegiatan riset yang solid. Ini dapat dibangun dan diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk programnya. Kami mengharapkan agar Fiskom dari waktu ke waktu bisa bertumbuh. Saat ini Fiskom memiliki 3 program studi sarjana, sosiologi, komunikasi, dan hubungan internasional. Diharapkan bahwa di samping mempertahankan kinerja yang sudah ada berkaitan dengan akreditasi dari ketiga program studi ini, Fiskom juga dapat memikirkan penguatan karakter kelembagaan dalam hal pilihan-pilihan spesifik dalam kekasan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketiga bidang yang sudah dipilih itu. Nah, oleh karena itu riset di zaman seperti sekarang ini menjadi dasar utama bagi semua lembaga pendidikan tinggi untuk memberi bentuk atau karakter ilmiahnya. Kami mengharapkan Fiskom dapat memberi penguatan pada sektor riset, dan di atas dasar itu kemudian dapat mendeliver hasil-hasil risetnya melalui diseminasi dalam sektor pengajaran, yaitu mendidik mahasiswa untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan sosial yang tangguh, yang berguna bagi masyarakat. Demikian juga program-program pengabdian masyarakat yang langsung menjangkau masyarakat di berbagai segmen yang dipilih oleh Fiskom menjadi tempat-tempat pelayanannya. Nah, sebagai rektor dan juga bersama-sama teman-teman pembantu rektor, fokus atau tekanan kami di kepemimpinan ini adalah menguatkan sektor riset. Itu mengapa yang kami mintakan kepada Fiskom adalah betul-betul sungguh-sungguh membangun kapasitas dan karenanya kinerja risetnya dengan lebih baik. Nah, kita memperingati 20 tahun Fiskom saat ini dengan kenyataan bahwa di bangsa ini maupun juga seluruh umat manusia kita sedang menghadapi
bencana besar pandemi COVID-19. Ini sebuah peristiwa yang tiba-tiba datang, tetapi tiba-tiba juga seolah-olah menghancurkan, membongkar seluruh tatanan masyarakat. Kita bisa melihat misalkan lembaga-lembaga agama saja, gereja-gereja, lazimnya kita bergereja setiap minggu. Hari-hari ini kita tidak melakukan salah satu tugas gereja, yaitu persekutuan dan persekutuan secara fisik di gedung-gedung gereja. Ini menunjukkan bahwa tradisi bisa berubah, tradisi sebuah masyarakat, sebuah komunitas. Demikian juga kita di perguruan tinggi. Ada banyak sekali fenomena sosial yang berkembang sebagai konsekuensi atau implikasi dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Konteks seperti ini harusnya menjadi konteks yang dapat dipakai oleh teman-teman di Fiskom untuk distudikan apa yang sesungguhnya berubah. Bagaimana memahami perubahan-perubahan yang sedang terjadi ini. Bagaimana mempersiapkan masyarakat kita untuk tangguh berhadapan dengan sebuah bencana atau krisis besar seperti ini. Ini membutuhkan sebuah resiliensi masyarakat, sebuah resiliensi lembaga-lembaga sosial yang oleh karena itu tidak hanya dia begitu saja seolah-olah membangun satu reaksi spontan, tetapi harus dibimbing oleh kalangan intelektual, dalam hal ini diantaranya kalangan ahli-ahli ilmu sosial, untuk menstudikan fenomena, kemudian menstrukturkannya menjadi sebuah penjelasan ilmiah, dan kemudian membangun suatu kerangka rekayasa sosial bagi daya tahan dan kelincahan masyarakat untuk bisa berhadapan dengan peristiwa yang menyulitkan seperti ini. Ya, kami berharap bahwa teman-teman di Fiskom menyadari bahwa ada panggilan untuk melakukan karya nyata dalam situasi yang sulit seperti ini, agar masyarakat terdidik, kaum intelektual bisa menjadi terang, kaum intelektual bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan, informasi yang mengarahkan masyarakat bagaimana bertindak di masa seperti ini. Kita tahu tidak sedikit tempat mengalami kepanikan, kadang-kadang kaotik di masa-masa awal pandemi ini. Misalkan perilaku panic buying terjadi di mana-mana. Ini tidak hanya di masyarakat sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di masyarakat-masyarakat di negara-negara maju juga kurang lebih sama. Kita berhadapan dengan peristiwa itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Demikian juga untuk konteks apa implikasi bagi dunia yang makin global ini. Apakah ada kerentanan dari fenomena globalisasi yang meningkat karena mobilitas manusia, barang dan lain sebagainya yang begitu tinggi, penyakit yang ada atau berkembang dari satu wilayah di Cina tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia dan kita seperti tidak siap, tidak mampu untuk mengatasinya. Ini menarik untuk dikaji juga oleh teman-teman hubungan internasional. Apa yang terjadi dalam relasi-relasi antar negara hari ini di mana ketegangan-ketegangan tertentu muncul, misalkan antara Cina dengan Amerika Serikat, dengan Inggris. Demikian juga saya lihat belakangan berita Australia juga mengajukan catatan, bahkan Jepang mengajukan catatan terhadap tetangganya berkaitan dengan sikap WHO, berkaitan dengan sumber wabah ini dan bagaimana harus disikapi ke depan. Nah, ini tentu saja bukan satu-satunya konteks, namun merupakan sebuah konteks yang nyata dan real bagi ilmuwan sosial yang ada di Fiskom untuk dapat membantu masyarakat memahami peristiwa seperti ini dan bagaimana kita bisa menjelaskannya, bagaimana kita bisa mengonstruksi cara respons kita ke depan.
Tahun ini ulang tahun Fiskom dirayakan dengan tema Impactful for Society. Karena itu panggilan tadi untuk berdampak di dalam peristiwa pandemi seperti ini juga menjadi panggilan yang nyata bagi Fiskom. Kami berharap seluruh sivitas akademika Fiskom dan para pegawai kependidikan di Fiskom semua dapat memaknai ulang tahun ini, tema yang diangkat untuk kemudian membangun Fiskom ke masa depan menjadi sebuah institusi pendidikan ilmu sosial dan ilmu-ilmu terkait di dalamnya semakin solid, semakin baik, dan karya nyatanya di tengah-tengah masyarakat memang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati Pak Dekan dan seluruh jajaran, para dosen, pegawai, dan juga mahasiswa. Kami berharap bahwa kita mensyukuri ulang tahun ini di dalam suasana yang memprihatinkan, suasana yang sulit ini, dengan tetap mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua, memberkati komunitas Fiskom. Terima kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku